Barcelona menjamu Borussia Dortmund pada laga leg pertama perempat final Liga Champions. Rafinha menjadi aktor di balik gol pembuka Barca pada menit ke-25. Gol itu membuat Barca unggul 1-0. Aksi dari mantan pemain Leeds United tersebut tidak berhenti di situ saja. Rafinha menjadi arsitek bagi gol keempat Barcelona yang diukir oleh Lamine Yamal pada menit ke-77. Tambahan 1 gol dan 1 assist itu membuatnya kini sudah terlibat dalam 19 gol Barca di Liga Champions musim ini. Ia kini menyamai rekor Lionel Messi untuk keterlibatan gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions untuk Barcelona. Lionel Messi kembali menunjukkan daya magisnya saat Inter Miami melawan Los Angeles FC. Di laga itu, Messi berhasil menyumbangkan 2 gol untuk Miami. Mereka pun berhasil menang dengan agregat 3-2 atas LAFC. Kemenangan itu membuat mereka berhak melaju ke babak semifinal CONCACAF Champions Cup 2025. Dengan keberhasilan ini, Messi berhasil membawa The Herons mencatatkan sejarah hebat. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya Inter Miami berhasil lolos ke babak semifinal CONCACAF Champions Cup 2025 dalam sejarah klub. Napoli siap mengirim negosiator ke London Utara untuk membuka peluang mengamankan Dejan Kulusevski dari Tottenham Hotspur. Antonio Conte memang mengimpikan bereuni dengan mantan anak asuhnya di Spurs itu. Menurut laporan Sport Witness, Conte memang ingin membawa Kulusevski ke Italia di bursa musim panas mendatang. Kepala negosiasi Partenope sudah melakukan penerbangan ke London guna membuka pembicaraan awal dengan Tottenham terkait potensi transfer. Musim ini bersama Spurs, pemain tengah 24 tahun itu sudah mengepak 42 laga di lintas kompetisi dan mendulang 10 gol serta 10 assist. Inter Milan resmi merilis jersey tandang edisi spesial yang terinspirasi dari legenda MotoGP Valentino Rossi. Jersey ini akan dikenakan saat laga melawan Cagliari pada Sabtu 12 April mendatang. Desain kostum ini dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-46 Rossi. Ia juga dikenal sebagai penggemar setia Inter Milan sejak lama. Jersey ini merupakan hasil kerjasama antara Inter, Nike, dan Rossi. Desain jersey ini mengambil elemen khas dari Rossi seperti garis kuning di bagian tengah serta simbol matahari dan bulan. Rossi sendiri menyatakan kebanggaannya atas peluncuran kostum tersebut. Moises Caicedo menjadi perbincangan setelah insiden yang melibatkan mobil mewahnya dan aparat kepolisian Inggris. Gelandang Chelsea itu tertangkap mengemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah di dekat tempat latihan klub. Pemain asal Ekuador itu kini tengah diselidiki lebih lanjut soal kepemilikan asuransi. Polisi mengonfirmasi bahwa kendaraan mewahnya telah disita dan Caicedo berpotensi dipanggil ke pengadilan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan para pemain asing terhadap peraturan lalu lintas di Inggris, terutama menyangkut penggunaan surat izin mengemudi internasional. Lamine Yamal mencetak gol dan kembali tampil gemilang untuk Barcelona dalam kemenangan 4-0 atas Dortmund. Namun ada kekhawatiran di akhir pertandingan saat ia meminta pergantian pemain. Dalam wawancaranya usai laga, Hansi Flick mengonfirmasi bahwa Yamal tidak mengalami cedera di laga tersebut. Ia menyebut bahwa sang winger sudah terlalu banyak bermain sehingga ia menariknya agar ia bisa beristirahat lebih lama. Flick menegaskan penting bagi Fati untuk mendapatkan menit bermain, sebab sang pemain telah berlatih dengan sangat baik dan pantas untuk bermain di laga tersebut. Luka Jovic muncul untuk mencetak gol penyeimbang yang menentukan saat AC Milan melawan Fiorentina di laga akhir pekan kemarin. Itu merupakan gol keduanya dalam 9 penampilan musim ini. Performa biasa saja dari Santiago Gimenez membuat Luka Jovic tiba-tiba kembali masuk skuad Rossoneri. Ia berharap bisa memberi dampak nyata bagi lini depan Rossoneri dan memperoleh perpanjangan kontrak di San Siro. Terkait masa depan sang pemain, ayahnya berbicara kepada Calciomercato di mana ia mengonfirmasi adanya ketertarikan dari Besiktas dan Trabzonspor di bulan Januari. Namun dia berharap anaknya tetap bertahan di Milan. Menurut laporan The Athletic, Liverpool dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Kapten Virgil van Dijk dan bintang mereka Mohamed Salah. Kedua pemain ini memasuki tahun terakhir kontraknya dan memicu kekhawatiran di kalangan penggemar. Namun awal pekan ini, Van Dijk mengumumkan adanya kemajuan dalam negosiasi kontrak barunya. Ia kini siap melanjutkan perjalanannya bersama Liverpool. Dengan kedua kontrak ini akan segera ditandatangani dalam beberapa pekan ke depan, Liverpool bisa lebih fokus untuk memperkuat area lain di skuad mereka.
Pelatih Brentford Thomas Frank belum lama ini mengisyaratkan ketertarikannya pada Christian Eriksen. Pemain asal Denmark ini telah tampil sebagai starter dalam 17 laga untuk Manchester United musim ini, tetapi kontraknya akan habis di akhir musim. Hal ini tentu membuka peluang bagi sang pemain untuk pindah. Eriksen pertama kali bergabung dengan Brentford pada Januari 2022 setelah pulih dari serangan jantung yang dialaminya di Piala Eropa 2020. Dalam wawancaranya dengan TV2 Sport, Frank ditanya soal kemungkinan reuni dengan Eriksen. Dirinya pun mengaku terbuka untuk kembali menerima sang pemain. Direktur olahraga Barcelona Deco dikabarkan sudah melakukan pendekatan untuk mendatangkan bintang Fiorentina Dodo pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, Deco telah menghubungi agen sang bek untuk menanyakan ketersediaannya di bursa transfer mendatang. Laporan dari Italia menyebut sang pemain telah menghentikan negosiasi kontrak dengan Fiorentina setelah mengetahui ketertarikan Barcelona. Kontraknya saat ini berakhir pada 2027 sehingga La Viola tidak terlalu tertekan untuk menurunkan harganya. Raksasa Italia Juventus dikabarkan siap bersaing dengan Atletico Madrid dalam perburuan servis bek terpinggirkan milik Barcelona, Clement Lenglet, di bursa transfer musim panas ini. Bek tengah asal Prancis tersebut telah menjadi salah satu pemain reguler di lini pertahanan Diego Simeone yang ingin merekrut sang pemain secara permanen dari Barca. Akan tetapi meski mereka berniat untuk menjadikan transfernya permanen, Atletico menemui kesulitan dalam bernegosiasi dengan raksasa Katalan tersebut. Kini seperti dilansir Mundo Deportivo, Juventus telah bergabung dengan Los Rojiblancos dalam perburuan servis Lenglet di musim panas nanti. Jorge Jesus tampaknya bakal menjadi sosok yang dipercaya mengisi kursi kepelatihan timnas Brazil. Menurut laporan Vicahes, Asosiasi Sepak Bola Brazil CBF telah mencapai kesepakatan dengan sang pelatih. Jesus saat ini masih terikat kontrak bersama tim Arab Saudi Al Hilal. CBF harus mengucurkan dana sebesar 2,5 juta euro untuk mengamankan jasa Jesus. CBF berharap Jesus telah resmi menjadi nahkoda Brazil pada Mei 2025 mendatang. Awalnya CBF berupaya mendatangkan nahkoda Real Madrid Carlo Ancelotti. Akan tetapi Ancelotti tidak berniat hengkang dari ibu kota Spanyol sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2026 mendatang. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan disaingi Atletico Madrid dalam perburuan servis penyerang Real Sociedad Takefusa Kubo di bursa musim panas ini. Menurut El Nacional, Atletico memandang Kubo sebagai pengganti ideal untuk Antoine Griezmann jika sang pemain memutuskan untuk mengakhiri hubungannya di musim panas mendatang. Griezmann memiliki kontrak di Wanda Metropolitano hingga 2026, tetapi diketahui bahwa ia mendapatkan tawaran dari Arab Saudi dan MLS. Kubo sendiri saat ini masih memiliki kontrak hingga Juni 2029. Klausul pelepasan dalam kontrak Kubo dengan Sociedad diyakini berada di kisaran 60 juta euro. Bek Manchester City Kyle Walker yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan akan meninggalkan klub di musim panas ini karena pertanyaan seputar masa depannya mulai muncul. Walker mengakhiri 7,5 tahun masa baktinya di City pada awal tahun ini dengan menyelesaikan peminjamannya ke AC Milan. Kini ia akan pergi secara permanen meskipun bek tersebut diyakini bisa kembali ke tim utama. Pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan akan hengkang di akhir musim dan City sudah mulai mencari penggantinya. Daily Mail melaporkan City tertarik untuk merekrut Andrei Ratiu dari Rayo Vallecano menjelang musim 2025-2026. Manchester United akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti. Ruben Amorim menilai hampir seluruh lini di timnya butuh diperkuat. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa MU kini punya target baru untuk posisi kiper. Mereka ingin merekrut kiper Brighton, Bart Verbruggen. Menurut laporan itu, MU tertarik merekrut Verbruggen karena penampilannya yang apik di Brighton. Namun sang kiper masih punya kontrak yang cukup panjang di Amex Stadium. Karena itu The Seagulls membandrolnya di angka 40 juta pound sterling. Chelsea dikabarkan tengah merancang langkah mengejutkan untuk mendatangkan salah satu penyerang bintang Real Madrid, Rodrigo, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vicahes, Chelsea memiliki rencana ambisius untuk mencoba merekrut Rodrigo. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea bersedia mengajukan tawaran senilai 120 juta euro kepada pihak Los Blancos. Meski begitu, pemain asal Brasil itu masih memiliki kontrak selama 3 tahun di Santiago Bernabeu dan ia sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk menghabiskan sebagian besar karirnya bersama klub tersebut.
Xabi Alonso bersinar di dunia kepelatihan setelah sukses membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga musim lalu. Prestasinya kian istimewa karena diraih dengan rekor tak terkalahkan sepanjang musim. Alonso kini digadang-gadang menjadi kandidat utama pelatih Real Madrid musim depan. Spekulasi ini menguat seiring kemungkinan Carlo Ancelotti meninggalkan klub pada musim panas 2025. Jurnalis Spanyol Paco González menyebut Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Xabi Alonso untuk musim depan. Saat ini kontrak Alonso dengan Bayer Leverkusen berlaku hingga 2026 mendatang. Chelsea melanjutkan kesempurnaan di pentas UEFA Conference League dengan mengalahkan Legia Warsawa pada leg pertama perempat final. Mendatangi markas Legia Warsawa di Polish Army Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, anak asuh Enzo Maresca pulang dengan kemenangan 3-0. Chelsea membuka skor di menit 49 melalui Tyreek George. Di menit 57, gol Noni Madueke menggandakan keunggulan Chelsea. Brice Madueke pada menit 74 mengunci kemenangan telak Chelsea atas wakil Polandia itu dengan skor 3-0. Hasil ini menyempurnakan rapor The Blues di Liga malam Jumat dengan catatan 9 kemenangan beruntun. Timnas U17 Indonesia melakoni laga penutupan grup C Piala Asia U17 2025. Menghadapi Afghanistan di Stadion Al Faisal Jeddah, Arab Saudi, pasukan Garuda Muda menang dramatis 2-0. Memanfaatkan tambahan waktu 5 menit di babak kedua, Indonesia mampu menjebol gawang Afghanistan 2 kali. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh 2 pengganti berkat kejeniusan dari Nova Arianto. Di menit 92, timnas Indonesia U17 mampu membuka keunggulan melalui Fadli Alberto. Hanya berselang beberapa detik berikutnya, timnas Indonesia memperlebar keunggulan melalui Zahabi Goli. Hasil ini membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Manchester United bertandang ke markas Olympique Lyon pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa. Bermain di Groupama Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah tertinggal lebih dulu di menit 25 melalui gol Thiago Almada. MU baru bisa membalas melalui Leny Yoro di menit 45+5. Gol Joshua Zirkzee di menit 88 membawa MU berbalik unggul. Sayangnya pada menit 90+5, Lyon menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak Ryan Cherki. Pada akhirnya skor 2-2 tak berubah hingga laga usai. Sementara itu di laga lainnya, Tottenham Hotspur ditahan imbang Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 1-1.